Ya, baiklah kita lanjutkan dengan sesi yang kedua ya, atau bagian yang kedua. Nah, bagian pertama sampai dengan penjumlahan ya, dua vektor dengan metode jajaran genjang ya. Nah, jadi caranya adalah pertama kedua vektor itu dibuat satu titik pangkal ya, titik pangkal atau titik asalnya dibuat berhimpit. Kemudian langkah keduanya buatkan garis virtual istilahnya yang sejajar dengan salah satu vektor, misalnya vektor A dulu ya. Nah, jadi ini adalah garis virtual yang sejajar dengan garis kerja vektor A. Ya, dibuat di ujung vektor B ya di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah buat juga garis virtual ya yang sejajar dengan garis kerja vektor B gitu ya. Ini kan vektor B, nah maka garis virtual yang sejajarnya adalah yang ini. Nah, tentu saja harus menyentuh ujung vektor A gitu. Nah, nanti setelah kedua garis virtual ini bertemu ya, maka kita bisa membuat resultannya, yaitu dari pertemuan titik pangkal kedua vektor sampai ke pertemuan kedua garis bantu virtual ya. Itu caranya ya. Kemudian R dihitung dengan menggunakan rumus kosinus ya. Nah, seperti ini ya. Tidak perlu saya bacakan ya. Yang jelas alfa itu adalah sudut antara A dengan vektor B kan begitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, B untuk dua vektor yang saling tegak lurus ya. Pertama itu sudutnya sembarang ya. Nah, kalau metodenya ya memang tidak dibahas, di sini tidak dipentingkan ya. Nah, tapi ya maksudnya memakai metode jajaran genjang. Nah, ini juga sama menggunakan metode jajaran genjang tapi saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus A dengan B, jadi alfanya 90 derajat. Nah, jadi caranya sama gitu kan. Buat garis virtual yang sejajar dengan vektor A ya, dengan sejajar dengan garis kerja vektor A di ujung vektor B kan ini ya, sejajar dengan ini. Kemudian ini juga sama sejajar dengan ini dengan vektor B dibuat menyentuh atau melalui ujung vektor A gitu. Nah, nanti setelah ketemu kedua garis virtual, garis bantu virtual ini, maka kita bisa membuat resultannya ya, dari pertemuan titik pangkal ke pertemuan garis virtual tadi ya, kita sebut saja garis virtual ya. Nah, dengan rumus yang sama ya, alfanya 90 ya, cos 90 nantinya kan, jadi hasilnya 0 ya, sehingga ya kalau 0 hasilnya ya, maka hilanglah ini komponen 2AB itu ya, sehingga ya kita tahu ini adalah aturan Pitagoras ya gitu kan. Nah, silakan Anda punya kesimpulan ya, simpulkan aja apa yang Anda ketahui maksudnya ya, antara aturan kosinus dengan aturan atau teorema Pitagoras ya. Silakan Anda simpulkan sendiri ya. Nah, biasa video akan dipercepat ya, dan kalau ada yang kurang paham video bisa di skip ataupun diulang-ulang ya. Nah, mungkin begitu cara mempelajari atau belajar dengan menggunakan video pembelajaran. Kita lanjut ya. Yang ketiganya adalah dua vektor dengan dua vektor dengan searah dan berlawanan gitu. Jadi pokoknya sejajar ya. Jadi kedua vektor ini searah dan berlawanan ya. Jadi ada dua gitu ya. Ya, kita lihat yang ini yang searah gitu ya. Jadi vektor A satu satuan, vektor B dua satuan ya, searah gitu kan. Ya, biasa disambung. Kalau ini menggunakan metode segitiga, metode sambung ya. Ya, metode sambung atau metode poligon ya. Jadi metode sambung itu ada dua ya, metode poligon untuk dua vektor, untuk banyak vektor, dan metode segitiga untuk dua vektor. Jadi kita sebut sebagai metode sambung. Jadi disambungkan saja. Nah, itu kan. Nah, nanti resultannya dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir, yang kedua. Nah, jadi ini kalau ini 1, ini 2 ya jelas ini 3 kan. Nah, bagaimana kalau Anda menggunakan aturan kosinus? Karena
pokoknya adalah aturan kosinus ya. Berarti sudutnya berapa? Kalau searah ya sudutnya 0 kan. Jadi R adalah resultan itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2B cos apa? Cos 0 ya. Cos 0 berapa? 1 ya, jelas ya, positif 1. Sehingga akar dari 1 plus 4 ya. Plus 2 kali 1 kali 2 jadi 4 kali 1 ya. Jadi 4, jadi 1 tambah 4 sama 4, jadi akar 9 ya, 3 satuan gitu kan. Nah itu dengan menggunakan aturan kosinus 3 satuan ya. Kalau kita langsung lihat ke di sini kan tadi sudah kita cepat ya, kita langsung sebut 3 satuan juga ya, dari sini di 1 ke sini 2 kan. Nah, ya apa kesimpulan Anda gitu untuk vektor yang searah gitu ya. Nah antara menggunakan aturan kosinus dan menggunakan langsung dari pengamatan kita ya, maksudnya langsung diukur gitu ya dari pengamatan gitu. Kita lanjut ya, sekarang yang berlawanan gitu ya. Jadi A nya misalkan positif 1 ya, B nya negatif 2 itu, jadi maksudnya dijumlahkan A plus B ya, berarti 1 ditambah negatif 2 ya, nantinya kan sama dengan 1 min 2 aja langsung ya. Nah bagaimana cara itunya, menggunakan cara ya resultan dilukisnya ya, tentu saja deh ya vektor A gitu kan, vektor B nya itu dilukis atau disambungnya dari ujung vektor A, arahnya kemana ya, kalau negatif berarti ke kiri gitu kan. Nah maka resultan itu dari titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir ya, atau kedua. Jadi sepanjang ini resultannya. Kalau kita ukur ini 1 ya, ke sini kan 2 ya, ini kurangi ke sini 1, berarti ini sisanya adalah 1. Tetapi karena arah ke kiri kita sebutnya min 1 itu. Artinya kita bicara vektor, kalau kita tentukan ke kanan positif maka ke kiri negatif ya. Itu cara langsung dari di pengamatan ya. Bagaimana kalau menggunakan aturan kosinus ya, berarti ya tinggal langsung ya, ini berarti A nya 1 kan, 1 kuadrat plus ya min 2 gitu ya, min 2 dikuadratkan kan jadi 4 nantinya ya. Sorry ini maaf ya, min 2 harusnya ya. Kemudian ini 2 kali 1 kali min 2 ya, 2 kali 1 kali min 2 dari cos 0 cos sorry ya, alpha ini masih alpha di sini harusnya, atau ya 180 ya kalau ke sini kan. Nah itu kan cos 180, jadinya ya 1 ini kan min 2 dikuadratkan jadi 4 positif ya. Nah cuman maksud Bapak begini ya, karena sudut itu kan 180 itu dari kiri ke sini gini ya, 180 kan. Nah jadi vektor pertama ke kanan, vektor kedua ke kiri, jadi sudutnya dari kanan ke kiri itu dalam satu garis lurus namanya ya, artinya 180 atau setengah putaran ya. Nah kenapa di sini harus positif ya? Nah kalau menggunakan sudut 180 berarti istilah negatif nggak perlu ya, karena kita menggunakan sudut gitu. Nah kalau sudutnya dianggap 0 ya, misalkan dianggap 0 lah, nah tidak bersudut misalkannya, antara itu berlawanan, maka kita gunakan negatif gitu ya. Jadi kalau kita gunakan sudutnya 0 untuk 180 ini ya, maka B nya dianggap positif. Tapi kalau menggunakan sudut 0 maka B nya dianggap negatif gitu ya. Jadi ini harusnya 180 ya kalau ini dianggap positif gitu. Nah, sama saja hasilnya kan. Nah tapi kenapa nanti kalau misalkan sudut tetap 180 tapi B tetap min 2, nah, jangan hasilnya ya, hasilnya ini akan menjadi positif. Kenapa? Karena ini min 2 nya nanti dikasih negatif kan di sini ya. Kemudian cosnya 180 min 1, min kali min plus, jadi 1 tambah 4 tambah 4, jadi akar 9, hasilnya 3. Salah kan, harusnya 1. Jadi supaya benar maka kita pilih ya, apakah sudutnya akan 0 tetapi B nya min 2 gitu. Ini min 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Ini min 2 ya, min 2 kan. Nah kali cos 0 1, jadi 2 kali 1 kali min 2